Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembahasan mata kuliah pengantar psikologi, yang dimana hari ini kita akan membahas mengenai hubungan psikologi dengan ilmu lain. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kusnatul Anjani dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik, langsung saja pada slide yang pertama, yaitu apa aja sih ilmu lain yang dibahas dalam hubungan psikologi dengan ilmu lain. Yang pertama itu ada psikologi dengan sosiologi, yang kedua ada psikologi dengan biologi, yang ketiga ada psikologi dengan filsafat, yang keempat, yang terakhir, psikologi dengan pendidikan. Yang pertama itu ada psikologi dengan sosiologi. Sosiologi dengan psikologi itu sangat berkaitan satu sama lain. Pada sosiologi itu mempelajari tentang manusia, di mana manusia tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya seperti individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, serta individu dengan kelompok. Nah, pada psikologi itu meninjau perilaku tersebut, perilaku yang dilakukan oleh manusia dalam masyarakat, seperti manifestasi perilaku yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih jelasnya, titik persamaan di antara psikologi dan sosiologi itu adalah sama-sama membahas mengenai perilaku manusia dalam situasi-situasi sosial. Yang kedua, itu ada psikologi dengan biologi. Nah, psikologi dengan biologi itu sama-sama membahas mengenai manusia, walaupun dalam sudut pandang yang berbeda. Namun, pada satu pembahasan yang sama, mereka bertemu dalam satu titik yang sama. Contohnya, pembahasan mengenai keturunan. Dalam biologi itu membahas mengenai aspek-aspek dari kehidupan yang turun-temurun dari generasi satu ke generasi berikutnya. Contohnya masalah kesehatan dalam tubuh seperti diabetes atau asma. Namun dalam psikologi itu berfokus pada sifat, inteligensi, serta bakat yang dimiliki dan bisa diturun-temurun dari generasi satu ke generasi berikutnya. Dari hubungan psikologi dengan biologi itu melahirkan cabang psikologi yang bernama biopsikologi, yang dimana biopsikologi itu membahas mengenai perilaku berevolusi dan bagaimana fungsi otak neuroscience berpengaruh atau menghasilkan suatu perilaku yang dimiliki oleh manusia. Yang ketiga itu ada psikologi dengan filsafat, yang dimana filsafat itu menjadi akar dari ilmu psikologi yang diprakarsai pada zaman Yunani. Walaupun psikologi telah memisahkan diri dari ilmu filsafat, namun sampai saat ini masih saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain, khususnya pada filsafat manusia dan filsafat antropologi yang membahas mengenai manusia, tujuannya, dan peran individu dalam perubahan adat serta budaya, dan universal dalam pembahasan psikologi. Dan juga antropologi in mental health atau emosi yang tertekan karena aspek budaya. Yang terakhir yaitu psikologi dengan pendidikan, yang dimana keduanya berkaitan untuk memberikan bimbingan kepada manusia sejak lahir sampai meninggal. Pendidikan tidak akan berhasil apabila tidak didasari oleh psikologi, terlebih dalam psikologi perkembangan, yang dimana psikologi perkembangan itu meninjau fase-fase individu dalam berkembang di dalam dunia pendidikan. Hubungan keduanya itu menghasilkan cabang psikologi, yaitu ilmu psikologi pendidikan, yang dimana membahas mengenai faktor-faktor serta fase-fase individu dalam pendidikan. Itu saja yang bisa saya bahas mengenai hubungan psikologi dengan ilmu lain. Saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.